Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Maulana, NIM 23660030 dari Teknik Elektro 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang sensor cahaya, khususnya 4 jenis sensor yang sering digunakan dalam sistem elektronika dan otomasi, yaitu sensor fotoelektrik, fotovoltaik, fotokonduktif, dan sensor LDR. Sensor-sensor ini memiliki peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari industri otomatisasi, sistem energi terbarukan, hingga perangkat cerdas di sekitar kita, seperti lampu otomatis atau sistem keamanan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian dan prinsip kerja dari masing-masing sensor, kemudian membahas perbandingan dan dari kelebihan dan kekurangan, serta contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya setelah presentasi ini kita semua bisa memahami bagaimana cahaya dapat diubah menjadi sinyal listrik dan dimanfaatkan dalam berbagai sistem teknologi modern. Baik, langsung saja kita mulai dari pembahas pertama, yaitu sensor fotoelektrik. Sensor fotoelektrik adalah sensor yang bekerja berdasarkan perubahan cahaya menjadi sinyal listrik melalui efek fotoelektrik. Terdiri dari pemancar cahaya atau LED atau laser dan penerima atau fotodioda atau fototransistor. Prinsip kerjanya adalah ketika sinar terhalang, maka perubahan arus pada fototransistor mendeteksi ada atau tidaknya objek. Terdapat 3 jenis utama. Yang pertama, touch beam atau pemancar dan penerima terpisah. Yang kedua, retroreflektif menggunakan reflektor. Yang ketiga, diffuse atau pantulan dari objek. Yang kedua adalah sensor fotovoltaik. Pengertiannya, sensor yang mengubah energi cahaya langsung menjadi energi listrik tanpa sumber eksternal, berdasarkan efek fotovoltaik seperti yang terjadi pada sel surya atau solar cell. Prinsip kerjanya, ketika cahaya jatuh ke material semikonduktor atau misalnya silikon, elektron bebas bergerak menghasilkan tegangan DC kecil. Prinsip ini digunakan pada panel surya untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin besar tegangan yang dihasilkan. Yang ketiga, sensor fotokonduktif adalah sensor yang resistansinya berubah akibat intensitas cahaya. Saat cahaya meningkat, maka resistansi menurun dan arus meningkat. Sensor ini memiliki prinsip kerja berdasarkan efek fotokonduktivitas pada material semikonduktor seperti kadmium sulfida atau CdS. Sensor ini sering digunakan untuk mendeteksi tingkat pencahayaan seperti sistem lampu otomasi yang menyala saat malam hari. Yang keempat adalah sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Pengertiannya sendiri adalah LDR termasuk jenis sensor fotokonduktif
resistansinya tinggi saat gelap dan rendah saat terang. Sensor LDR sendiri memiliki prinsip kerja terbuat dari bahan semikonduktor sensitif cahaya atau CDS. Eh, yang kedua, cahaya menambah jumlah elektron bebas yang menurunkan resistansi. LDR mudah ditemukan di rangkaian sederhana seperti lampu taman otomatis atau sistem pengatur intensitas lampu ruangan. Berikut adalah perbandingan kelebihan dan kekurangan antar sensor. Dari jenis sensor fotoelektrik, prinsip kerja menggunakan efek fotoelektrik. Sedangkan fotovoltaik menggunakan efek fotovoltaik. Sedangkan fotokonduktif menggunakan efek fotokonduktivitas. Sedangkan sensor LDR perubahan resistansi karena cahaya. Dari segi output, fotoelektrik dari digital atau on atau off. Fotovoltaik outputnya tegangan DC, fotokonduktif outputnya perubahan resistansi, sedangkan LDR outputnya analog. Kelebihannya, fotoelektrik akurat dan jarak jauh. Fotovoltaik kelebihannya tidak butuh daya luar. Fotokonduktif kelebihannya respon cepat. Sedangkan sensor LDR kelebihannya murah, mudah digunakan. Kekurangan dari masing-masing sensor fotoelektrik cukup mahal, butuh sumber cahaya. Fotovoltaik kekurangannya tegangannya kecil dan lebih sensitif. Fotokonduktif tidak akurat untuk jarak. Sedangkan sensor LDR respon lambat dan tidak stabil di panas. Contoh penggunaannya fotoelektrik di industri konveyor, robotik, dan lain-lain. Fotovoltaik contoh penggunaannya di panel surya, power sensor, energi terbarukan. Sedangkan fotokonduktif contoh penggunaan lampu otomatis, sedangkan sensor LDR lampu taman otomatis. Atau nanti kita simulasikan di akhir untuk contoh LDR, sensor LDR-nya. Berikut adalah contoh penggunaan dari sensor fotoelektrik. Yang pertama, sistem penghitung barang di konveyor industri, pintu otomatis di pusat perbelanjaan, robot line follower atau deteksi garis atau objek, sistem keamanan atau deteksi masuk atau keluar objek. Penjelasan cara kerjanya, sensor ini memancarkan sinar inframerah atau laser dari transmitter ke receiver. Yang kedua, bila sinar terhalang oleh benda, arus di receiver berubah dan sinyal dikirim ke sistem kontrol atau misalnya PLC atau microcontroller. Yang ketiga, output berupa sinyal digital on/off, menandakan ada atau tidaknya objek. Contoh konkretnya di konveyor pabrik botol, sensor fotoelektrik mendeteksi setiap botol yang lewat saat sinar terputus oleh botol, sensor mengirim sinyal ke penghitung otomatis. Sensor fotovoltaik yang kedua. Contoh penggunaannya di PLTS atau panel surya,
solar cell untuk pembangkit listrik tenaga surya. Sensor intensitas cahaya matahari pada sistem pelacak matahari atau solar tracker. Yang ketiga, sensor daya optik pada alat ukur cahaya. Penjelasan cara kerja. Sensor ini mengubah energi cahaya langsung menjadi energi listrik menggunakan efek fotovoltaik. Yang kedua, ketika sinar matahari jatuh pada material semikonduktor atau biasanya silikon, elektron bergerak bebas menghasilkan tegangan DC. Yang ketiga, tegangan yang dihasilkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Contoh konkret pada sistem solar tracker. Dua sensor fotovoltaik diletakkan di kiri dan kanan panel. Panel bergerak mengikuti arah di mana tegangan cahaya paling tinggi agar selalu menghadap matahari. Yang ketiga, contoh penggunaan untuk sensor fotokonduktif. Yang pertama, lampu jalan otomatis yang menyala pada malam hari. Yang kedua, sistem kamera untuk mengatur exposure otomatis. Yang ketiga, deteksi pencahayaan ruangan pada sistem otomasi gedung. Penjelasan cara kerja, sensor ini menggunakan bahan sistem semikonduktor yang resistansinya berubah tergantung intensitas cahaya. Yang kedua, saat terang, maka banyak elektron bebas dan resistansi menurun, arus meningkat. Saat gelap, maka sedikit elektron bebas dan resistansi naik, arus menurun. Contoh konkretnya pada lampu taman otomatis. Sensor fotokonduktif mendeteksi penurunan cahaya saat sore hari, lalu mengaktifkan relay untuk menyalakan lampu. Yang keempat, contoh penggunaan pada sensor LDR. LDR sendiri termasuk jenis sensor fotokonduktif ya. Contoh penggunaannya untuk lampu taman otomatis, lampu jalan otomatis, dan rangkaian Arduino untuk mendeteksi siang atau malam. Yang keempat, sistem alarm cahaya atau deteksi cahaya masuk ruangan. Penjelasan cara kerjanya, nilai resistansi tinggi saat gelap dan rendah saat terang. Kedua, perubahan resistansi ini dibaca oleh mikrokontroler sebagai sinyal analog. Contoh konkretnya pada sistem Arduino, LDR dipasang untuk membaca cahaya sekitar. Bila nilai intensitas di bawah ambang tertentu, Arduino akan menyalakan LED sebagai lampu otomatis. Berikut adalah salah satu simulasi sensor cahaya yang menggunakan sensor LDR. Rangkaian ini dirancang untuk mendeteksi intensitas cahaya menggunakan sensor LDR, lalu mengaktifkan LED sebagai indikator visual. Selain itu, nilai pembacaan cahaya ditampilkan melalui virtual terminal menggunakan komunikasi serial. Berikut adalah contoh simulatornya yang sebelumnya sudah saya masukkan program di microcontroller Arduino. Sensor LDR mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan bersama resistor 10 ohm. LDR membentuk pembagi tegangan yang menghasilkan sinyal analog ke pin A1 Arduino. Arduino membaca nilai analog tersebut dan memprosesnya. Jika cahaya yang dideteksi rendah, maka nilai LDR resistansinya di bawah 500 dan LED menyala. Jika cahayanya dideteksi tinggi, maka nilai
sensor LDR tersebut di atas 500, maka LED mati. Nilai LDR dan status LED dikirim ke virtual terminal menggunakan komunikasi serial TX atau RX. Manfaat dari dan aplikasi sistem ini dapat digunakan sebagai sensor otomatis pencahayaan, misalnya untuk lampu taman, lampu ruangan, atau sistem hemat energi. Berikut adalah hasilnya. Jika di bawah resistansi 500, maka LED akan menyala. Dalam kondisi gelap dan di saat kondisi terang, maka lampu atau LED akan mati dan resistansinya di atas 500. Kesimpulan dari materi sensor cahaya berikut. Yang pertama, semua sensor ini memanfaatkan energi cahaya sebagai input utama. Yang kedua, bedanya terletak pada cara konversi cahaya menjadi sinyal listrik. Yang ketiga, pemilihan sensor tergantung kebutuhan akurasi, biaya, dan lingkungan kerja. Jadi, dapat disimpulkan sensor fotoelektrik unggul untuk deteksi objek, presisi, LDR, dan konduktivitas. Fotokonduktif cocok untuk pencahayaan otomatis, sementara fotovoltaik berperan penting dalam energi terbarukan. Terima kasih, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sensor fotoelektrik, fotovoltaik, fotokonduktif, dan sensor LDR, mulai dari pengertian prinsip kerja, perbandingan, hingga contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa seluruh sensor ini bekerja dengan memanfaatkan cahaya untuk sumber informasi, namun memiliki cahaya kerja dan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan aplikasiannya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai penerapan sensor cahaya dalam bidang elektronika dan otomasi. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasannya, baik dari segi penjelasan maupun penyusunan kata. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.